ซีนหนึ่งเทคหนึ่งแอคชั่น Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Hai, perkenalkan nama saya Dina Listiani, biasa dipanggil dengan Dina, dengan NIM 1905520160 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubang Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar audit 560 yaitu peristiwa kemudian dan standar audit 570 tentang kelangsungan usaha dari mata kuliah pengauditan 2 dengan pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Berikut materinya. Standar audit 560 peristiwa kemudian. Apa yang dimaksud dengan peristiwa kemudian? Peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan keuangan. Ruang lingkup dalam standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Ketika laporan keuangan di auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dan yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua peristiwa. Yang pertama ada peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan yang kedua ada peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Standar audit 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor dalam standar audit 560 ini adalah yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah
laporan auditnya. Istilah-istilah yang ada dalam standar audit ini. Yang pertama ada tanggal laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan adalah tanggal akhir dari periode akhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua ada tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan standar audit ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga ada istilah tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan. Yang keempat ada istilah tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur, karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Yang kelima, ada istilah peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Terdapat 3 ketentuan dalam peristiwa kemudian. Yang pertama ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat.
bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Tergantung pada penilaian resiko oleh auditor, prosedur audit yang disyaratkan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf 6 sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Apakah komitmen baru, penarikan hutang atau jaminan telah terjadi? Apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Apakah telah terjadi peningkatan modal dan penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan? Apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan? Sebagai contoh, oleh kebakaran atau banjir. Apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi atau hal-hal yang lain. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. 4 hal. Yang keempat adalah membaca laporan keuangan intern terakhir entitas jika ada. Auditor, jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan.
auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang memerlukan penyesuaian dan pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Kelompok kedua dalam peristiwa kemudian adalah fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi. 1. Memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11b. Berkaitan dengan perubahan tersebut, dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus yang pertama mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam kondisi yang dijelaskan, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut
terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Yang kedua yang dilakukan auditor adalah menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka yang pertama, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam standar audit 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Selanjutnya adalah peristiwa kelompok ketiga, yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Selanjutnya, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan, dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang keempat, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru
atau yang diubah, suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain, dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut, dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan saya entitas, pihak akan yang bertanggung membahas jawab atas tentang tata standar kelola, audit bahwa auditor 570 akan tentang berusaha untuk kelangsungan mencegah usaha. pengguna meletakkan kepercayaan Ruang masa lingkup depan dalam terhadap standar laporan audit auditor. ini mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam Jika ada pemberitahuan audit tersebut, atas laporan manajemen keuangan atau yang pihak yang bertanggung jawab berkaitan atas dengan tata penggunaan kelola asumsi tidak kelangsungan mengambil usaha langkah-langkah oleh yang manajemen dalam diperlukan menyusun tersebut. laporan keuangan. Auditor harus mengambil tindakan yang tepat Asumsi untuk kelangsungan mencegah usaha. pengguna meletakkan Berdasarkan kepercayaan asumsi terhadap laporan kelangsungan auditor. usaha suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan untuk disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Sebagai contoh, standar akuntansi sektor publik 1 mengatur isu tentang kemampuan entitas sektor publik untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Resiko kelangsungan usaha dapat timbul, tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya entitas sektor publik beroperasi atas basis mencari keuntungan yang dukungan pemerintah mungkin dikurangi atau ditarik, atau dalam hal privatisasi. Peristiwa atau kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam sektor publik, dapat mencakup situasi yang di dalamnya entitas sektor publik mengalami kekurangan pendanaan untuk melanjutkan eksistensinya, atau ketika keputusan kebijakan dibuat yang mempengaruhi layanan yang disediakan oleh entitas sektor publik tersebut. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Sebagai contoh, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1 revisi 2009, penyajian laporan keuangan mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas
kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena suatu kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan seperti yang dibahas dalam paragraf 2, penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama ada tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, seperti yang dijelaskan dalam SA 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Standar audit ini efektif berlaku untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dilanjutkan untuk entitas selain emiten. Tujuan dalam standar audit 570 ini
adalah yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Ketentuan, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh standar audit 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang pertama, jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya. Atau jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan, dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Di bawah ini adalah beberapa contoh keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha. Yang pertama adalah pada sektor keuangan. Sebagai contohnya, posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Yang kedua, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan. Yang ketiga, ada indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. Yang keempat, ada arus kas operasi yang negatif yang diindikasi oleh laporan keuangan historis atau prospektif. Selain pada sektor keuangan, ada juga pada sektor operasi, yaitu intensi manajemen untuk melikuidasi entitas untuk menghentikan operasinya, hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian, hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi, atau pemasok utama. Selain itu, ada sektor lain-lain, yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan dan ketentuan statutory lain, perubahan dalam peraturan perundang-undangan, atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Signifikasi peristiwa atau kondisi tersebut di atas seringkali dapat dimitigasi oleh faktor-faktor lain. Sebagai contoh, pengaruh dari ketidakmampuan suatu entitas untuk melunasi hutangnya secara hutang normal dapat diimbangi dengan rencana manajemen untuk memelihara arus kas yang cukup melalui cara-cara alternatif, seperti melalui penjualan aset, penjadwalan kembali pelunasan pinjaman, atau pemerolehan modal tambahan. Sama halnya, hilangnya pemasok utama dapat dimitigasi dengan ketersediaan sumber pasokan alternatif yang sesuai. Prosedur penilaian resiko yang diharuskan dalam paragraf 10
membantu auditor untuk menentukan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen kemungkinan merupakan suatu isu penting dan dampaknya terhadap perencanaan audit. Prosedur tersebut juga memungkinkan pembahasan dengan manajemen yang lebih tepat waktu, termasuk pembahasan tentang rencana manajemen dan resolusi setiap isu kelangsungan usaha yang teridentifikasi. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Standar Audit 315 mengharuskan auditor untuk merevisi penilaian resiko auditor. Oleh karena itu, memodifikasi prosedur audit lebih lanjut ketika bukti audit tambahan diperoleh selama pelaksanaan audit yang memengaruhi penilaian resiko auditor. Jika peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya teridentifikasi setelah penilaian resiko auditor dilakukan sebagai tambahan atas pelaksanaan prosedur dalam paragraf 16, penilaian auditor atas resiko kesalahan penyajian material kemungkinan perlu direvisi. Keberadaan peristiwa atau kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi sifat waktu dan luas prosedur audit lebih lanjut dalam merespons resiko yang dinilai. Pengevaluasian atas penilaian dan manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Bukan merupakan tanggung jawab auditor untuk mengoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Namun, dalam beberapa kondisi, kekurangan analisis detail oleh manajemen untuk mendukung penilaiannya belum tentu dapat mencegah auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Sebagai contoh, ketika terdapat suatu riwayat usaha yang menghasilkan laba dan suatu akses yang tersedia terhadap sumber daya keuangan, manajemen dapat melakukan penilaiannya tanpa analisis detail. Dalam hal ini, pengevaluasian auditor atas ketepatan penilaian manajemen dapat dilakukan tanpa melakukan prosedur pengevaluasian detail. Jika prosedur audit lebih lanjut sudah cukup untuk memungkinkan auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Dalam kondisi lain, pengevaluasian terhadap penilaian oleh manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sebagaimana yang diharuskan oleh paragraf 12 dapat mencakup suatu evaluasi atas manajemen proses yang dilakukan setelah proses penilaian, asumsi yang mendasari penilaian tersebut, dan rencana manajemen atas tindakan di masa depan, dan apakah rencana manajemen tersebut layak sesuai dengan kondisinya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan, sebagaimana yang didefinisikan dalam Standar Audit 560,
maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Selanjutnya adalah periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Seperti yang diharuskan dalam paragraf 11, auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu, dalam mempertimbangkan peristiwa atau kondisi lebih lanjut di masa depan, maka indikasi atas isu-isu kelangsungan usaha perlu bersifat lanjut di masa depan. Maka indikasi atas isu-isu kelangsungan usaha perlu bersifat signifikan sebelum auditor perlu mempertimbangkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Jika peristiwa atau kondisi teridentifikasi, maka auditor kemungkinan perlu untuk meminta manajemen untuk mengevaluasi signifikansi potensial dari peristiwa atau kondisi tersebut sehubungan dengan penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam kondisi tersebut, prosedur dalam paragraf 16 berlaku. Selanjutnya adalah prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi, yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Prosedur tersebut harus mencakup menganalisis dan membahas arus kas, menganalisis dan membahas laporan keuangan interim terakhir entitas yang tersedia, membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut, membaca risalah rapat pemegang saham pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan dan beberapa hal yang lain. Jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana kemungkinan memperbaiki situasi, dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan dapat mencakup pengajuan pertanyaan kepada manajemen tentang rencana manajemen untuk tindakan di masa depan, termasuk sebagai contoh rencana untuk melikuidasi aset, meminjam dana, atau merestrukturisasi hutang, mengurangi atau menunda pembelanjaan atau peningkatan permodalan.
Jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perakiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perakiraan tersebut dan menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perakiraan tersebut. Selanjutnya, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dengan kelayakan rencana tersebut. Selanjutnya, kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi, dampak potensialnya, dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan. Frasa ketidakpastian material digunakan dalam Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Revisi 2009 tentang penyajian laporan keuangan dalam membahas ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan dalam beberapa kerangka laporan keuangan lain. Frasa ketidakpastian signifikan digunakan dalam kondisi serupa. Dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau dalam hal kerangka kepatuhan, laporan keuangan tidak menyesatkan. Selanjutnya, penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan menyatukan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam paragraf 18. Jika pengungkapan yang memadai
cantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya. Berdasarkan standar audit 705 tentang modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuan dalam paragraf 21 berlaku bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan atau tidak mencantumkan pengungkapan tentang ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Jika manajemen entitas diharuskan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dengan kondisinya, maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan suatu basis alternatif. Selanjutnya, keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaian. Selanjutnya, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal berikut. Apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Dan kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Selanjutnya, penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan seperti yang dijelaskan dalam paragraf 16, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material seperti yang dijelaskan dalam paragraf 17. Terima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video dari saya.
Sebelumnya, saya akan mengutip kata motivasi dari Bu Sri Mulyani, yaitu anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas bangsa yang baik, tapi juga mencerminkan tentang martabat bangsa yang baik. Terima kasih, sehat selalu, dadah.